Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca kalimat dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi para alim ulama, para masyayikh, para sayyid, para syarif, para guru, para asatidzah, para dosen, para PNS, wabil khusus sahabat-sahabat di grup Haramain Petualang, sahabat-sahabat YouTuber Haramain Petualang yang mensubscribe dan mensupport dan menonton channel YouTube Haramain Petualang dimanapun berada, wabil khusus Bapak Kepala Desa di tempat kami dan aparat pemerintah baik sipil maupun angkatan bersenjata dan rekan-rekanku kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, kami tanpa mengurangi rasa hormat kami dan sahabat-sahabat di grup WA WhatsApp Haramain 1 sampai Haramain 6 dan sahabat-sahabat di Silaturahmi dan Al-Hikmah dan Tokyo dan semuanya tanpa mengenal hormat kami, semuanya kami hormati dengan cinta sayangi. Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil. Kami tidak lepas memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kami dikasih nikmat hidayah dan inayah, kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali bersama sahabat-sahabat channel YouTube Haramain Petualang dan channel WA WhatsApp Haramain dan grup yang bergabung dengan Haramain dan semuanya itu dan sahabat-sahabat muslimin mukminin mukminat dimanapun berada, semuanya itu berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertemu kembali walaupun lewat voice, lewat udara di channel YouTube Haramain Petualang. Semuanya tidak lepas dari hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bakal bisa berkumpul dan bertatap muka walaupun lewat voice tanpa adanya hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW karena kita bisa terangkis dari jurang kehinaan, dari jurang kekufuran, dari jurang kenistaan berkat adanya menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini, yaitu berkat jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain, sekarang ini zaman sudah mulai akhir sehingga banyak terjadi kerusuhan di mana-mana, banyak terjadi pembantaian di mana-mana, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana, banyak terjadi peperangan di mana-mana seperti yang terjadi sekarang ini pada zaman sekarang, pada saat-saat sekarang ini, diantaranya yaitu perang Palestina, Hamas dan Israel. Untuk itu kami sangat ingin memberikan sedikit ujangan, sedikit tausiah kepada sahabat-sahabat Haramain Petualang dimanapun berada dan muslimin muslimat mukminat dan masyarakat seluruh dunia. Siapa sih Bani Israel ini? Siapa sih orang-orang Yahudi ini? Maka akan kami bahas yaitu asal usul dari Bani Israel.
Sahabat Haramain petualang yang kami hormati dan kami takdimi, Bani Israel ini yaitu keturunan dari sama-sama keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau mempunyai putra. Dari jalur istri yang pertama beliau mempunyai putra yang bernama Nabiullah Ishak alaihissalam, dan dari jalur istri yang kedua beliau dikaruniai seorang anak putra yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari Nabiullah Ishak alaihissalam beliau turun putra, mempunyai putra yaitu Nabiullah Yakub alaihissalam, dan dari Nabiullah Ismail alaihissalam turun beberapa abad lahirlah seorang nabi besar yang bernama Nabiullah Muhammad ibnu Abdillah, nabi besar, nabi dan nabi yang terakhir sampai ila yaumil qiyamah. Nah, dari Nabi Yakub alaihissalam ini sahabat, jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya putra Nabiullah Ishak alaihissalam, Nabiullah Ishak alaihissalam punya putra Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Nabi Yakub alaihissalam itu sebenarnya satu saudara, sahabat-sahabat, satu darah, sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kecuali Nabiullah Isa ibnu Maryam, karena Nabiullah Isa ibnu Maryam itu tidak mempunyai ayah, dan Siti Maryam yaitu seorang wanita yang suci, beliau dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mempunyai suami. Allah meniupkan ruh ke janin Siti Maryam, akhirnya Siti Maryam hamil dan lahirlah seorang putra Nabiullah Isa ibnu Maryam. Nah, ini ada tiga golongan artinya. Nah, yang dua ini sama saudara ya sahabat. Jadi Nabiullah Muhammad, Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak. Dari Nabiullah Ishak turunlah Nabiullah Yakub, dari Nabiullah Yakub turunlah Nabiullah Yusuf. Maksudnya dari Nabiullah Yakub turun yaitu yang bernama Yahuda. Nah, dari Yahuda ini muncullah aliran yang bernama Yahudi. Orang-orang Yahudi diambil dari putra Nabiullah Yakub yang bernama Yahuda. Sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, sedangkan Nabiullah Muhammad lahir dari Nabiullah Ismail, sedangkan Yahuda lahir dari Nabiullah Yakub. Cuma ya sahabat-sahabat, ini walaupun satu darah, tapi prinsip kita tidak sama. Di tengah-tengah antara Nabiullah Ismail dan Nabiullah Yakub, Nabiullah Ishak alaihissalam, di tengah-tengahnya Allah menciptakan manusia yang mulia, yaitu Nabiullah Isa ibnu Maryam yang tanpa ayah. Maka kami tidak akan membahas Nabi Isa dulu, kami akan membahas Bani Israel asal mula, siapakah Bani Israel itu sebenarnya. Cuman Islam dengan Yahudi ini sama-sama keturunan satu orang, satu nabi, Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cuman karena Allah telah berfirman dalam Quran bahwa Allah memberikan nabi terakhir kepada umat manusia, yaitu yang bernama Ahmad, ya, atau kita kenal dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mengimaninya. Sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, atau kita kenal dengan umat Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Nabi Isa ada umat Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Daud ada umat Nabiullah Musa alaihissalam.
Lah semuanya ini sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kecuali Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, yang Allah meniupkan ruh ke Nabi, ke Siti Maryam, akhirnya Allah melahirkan seorang anak yang suci, yaitu Nabiullah Isa ibnu Maryam. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, Bani Israel ini setelah Nabi Ishak punya anak yang bernama Nabi Yakub yaitu oleh Allah dikaruniai seorang istri, 4 istri. Istri yang pertama bernama Lia, istri yang kedua bernama Rahil. Dari istri yang pertama ini Nabi Yakub mempunyai putra yaitu Ruben, Samaon, Lewi dan Yahuda. Dan lahir lagi Ishar dan Gibulon dan Dina. Dan juga dari istri yang kedua Nabi Yakub punya anak dari Rahil, punya anak yang bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan istri yang ketiga dan keempat Nabiullah Ibrahim dikaruniai seorang dari Silfa, dan dari Silfa dan Wilha Nabiullah Yakub dikaruniai seorang anak bernama Ga dan Hazar. Dan dari Wilha Nabi Yakub dikaruniai anak seorang Dan dan Natali. Jadi semua putra Nabi Yakub itu 12 ya sahabat. Yang jadi nabi di situ adalah hanya Nabi Yusuf alaihissalam dari putra Rahil yang hanya punya anak 1. Sahabat-sahabat orang lain yang kami hormati dan kami taklimi, dari putra Nabi Yakub ini itu ada seorang laki-laki yang bernama Yahuda. Yahuda ini dikenal dengan sosok lelaki yang memang agresif ya sahabat. Bahkan Yahuda dan Samaon ini dari putra Lia ini, dari istri Nabi Yakub yang pertama ini yang pernah menjerumuskan Nabi Yusuf, memasukkan Nabi Yusuf dan menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Namun Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dan beliau diselamatkan di dalam sumur yang airnya penuh pada saat itu. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, jadi dari Yahuda ini ya sahabat, dari keturunan Yahuda ini turun temurun, dan dia itu mengaku sebagai putra Yahuda dengan menganut agama Yahudian, atau kita kenal dengan agama Yahudi. Jadi Yahudi ini sama-sama keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam tafsir dalam surah Al-Baqarah, memang Allah Subhanahu wa taala fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Memang di antara keturunan orang agama-agama Yahudi ini, atau yang kita kenal ya dari orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel artinya, itu ada yang tidak percaya, ada sekelompok yang suka, ada yang ada yang mendustakan satu kelompok, ada yang suka membantai. Ini dalam Al-Quran ya sahabat. Maaf kalau misalnya ada apa yang disampaikan menyinggung perasaan, ya maaf, kami hanya membacakan ya surah Al-Quran ya sahabat. Jadi ada yang suka berdusta, fariqon kadzabtum, ada yang suka berdusta di antara orang-orang Yahudi ini, memang kerjanya berdusta. Fariqon taqtulun, ada yang suka membunuh, membantai di situ. Kerjanya membantai, ada yang kerjanya berdusta, membohongi, ada yang kerjanya membantai. Nah, itu sahabat. Sukanya membantai umat manusia, membantai bukan hanya umat Islam.
Maaf, saya tidak membicarakan Islam antara Islam dan Yahudi, tapi umat manusia yang kami maksud di sini. Ada yang suka membantai umat manusia, ada yang suka berdusta, berbohong. Itu ya sahabat. Sahabat-sahabat kami petualang yang kami hormati dan kami takdimi. Nah, Nabi Yakub ini dulu, Nabi Yakub ini seorang nabi, putra Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim yang kuat ya sahabat, yang oleh Allah dikasih mukjizat. Beliau itu seorang pendekar ya sahabat. Nabi Yakub ini seorang pendekar yang tidak bisa ditandingi kekuatannya. Sehingga Nabi Yakub ini dengan kesaktiannya, beliau itu bisa mengalahkan malaikat. Saking kesaktian Nabi Yakub, sehingga pada saat itu Nabi Yakub pernah bertarung dengan malaikat, yang malaikat itu tidak mengaku, menyamar sebagai manusia bertarung. Sampai malaikat itu kalah ya sahabat. Akhirnya malaikat itu kalah dan menyerah malaikat itu, dan akhirnya karena malaikat itu jatuh ke paha Nabi Yakub. Nabi Yakub kesakitan. Akhirnya Nabi Yakub itu bertanya sama seorang pemuda ini, kamu siapa sih sebenarnya? Akhirnya malaikat ini tidak mengaku bahwa dia malaikat karena kalah, karena malu mungkin kepada Nabi Yakub, kok seorang malaikat kalah sama seorang manusia. Akhirnya malaikat ini menyampaikan, kamu ini nih adalah Israel. Kamu ini seorang laki-laki yang sakti mandraguna, yang kuat, pendekar. Maka mulai sekarang aku akan kasih nama kepadamu Yakub, kamu adalah Israel. Yaitu pecinta, seorang pejuang Allah. Israel ini bagus namanya ya sahabat sebenarnya. Israel ini artinya pejuang Allah. Itu kalau namanya Israel itu bagus. Itu ya sahabat. Tapi Israel ini oleh Allah Subhanahu wa taala memang sampai ada dalam surah Al-Baqarah, bahwa di dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 5 sampai ayat 7, bahwa di surah Al-Isra Bani Israel ini oleh Allah dalam ayat 4 dan ayat 5, Bani Israel ini oleh Allah dikasih 3 janji. Yang janji yang pertama, karena Israel ini oleh Allah dikasih nikmat yang luar biasa, sehingga Israel ini bukan hanya kepada sesama manusia sahabat, Allah saja dibohongin. Itu ya sahabat. Nabi Musa dibohongin, Nabi Harun dibohongin. Bahkan Israel ini pernah membohongi Nabi Musa, pernah membohongi Nabi Harun. Mereka itu berbuat patung yang dibikin dari emas, lalu mereka bilang ini Tuhan kita katanya. Ini umatnya Nabi Musa sudah berani membohongi Nabi Musa sahabat. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Bani Israel, kamu akan kasih tiga janji saya kepadamu wahai Israel. Yang pertama, kamu akan aku hancurkan sampai kamu ini kehilangan harta benda dan berpecah belah, sampai berkeliling, sampai hijrah kemana-mana, diusir, sampai merantau kemana-mana ya sahabat. Akhirnya janji yang kedua Allah, namun kalian semua Bani Israel akan memasuki tanah yang diberkahi, yaitu tanah Palestina, sehingga kamu bersama orang-orang Yahudi, kamu akan aku kasih nikmat kembali, dan kamu akan mengalahkan orang-orang yang pernah mengalahkan kamu sebelumnya. Ini janji yang kedua. Dan yang ketiganya terakhir, kamu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mobil khusus, kamu ini akan aku hancurkan yang terakhir kalinya, karena kamu telah berbuat kerusakan di muka bumi. Jika kamu berbuat baik dalam surah Al-Isra, maka kebaikan tersebut untuk kalian sendiri. Jika kalian berbuat jelek, kejelekan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Sehingga janjiku yang terakhir ini, aku akan memberikan kesempatan keempat kalinya.
cukup 3 kali kesempatan ini yang terakhir kalinya. Karena berkat kesombonganmu, berkat kedurhakaanmu, berkat kezalimanmu, aku hancurkan kalian semua dan tidak tersisa kembali. Ini janji Allah. Lah, ini ada pertanyaan bagi orang Yahudi yang sudah masuk Islam, gimana? Nah, lain lagi ya sahabat. Jadi untuk umat Yahudi, khusus orang-orang Israel yang telah masuk Islam ini lain ya sahabat. Kalau sudah masuk Islam itu bukan orang Yahudi lagi, tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah agama Islam. Jadi bukan janji Allah tidak masuk janji Allah yang 3. Walaupun beliau itu orang-orang Israel, walaupun beliau itu orang-orang Yahudi, tapi telah mu'allaf, telah masuk Islam, maka lain lagi. Ini sudah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk ke janji Allah yang 3. Itu ya sahabat. Jadi kita lanjutkan. Tidak semuanya orang Yahudi ini ya sahabat, tidak semuanya orang Yahudi ini suka membantai, suka berdusta. Ada sebagian orang Yahudi yang mengikuti Nabiullah Isa Al-Masih ibnu Maryam. Ya. Terus gimana dengan Nabi Isa ibnu Maryam? Nabiullah Isa ibnu Maryam beliau berkata bahwa aku ini, kata Nabi Isa, adalah agama Islam, agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama Islam, agama Allah. Itu ya sahabat. Jadi Nabiullah Isa ini, walaupun ada yang mengatakan beliau dari bagian beliau ada yang mengatakan orang-orang salif, Bani Israel, tapi beliau itu agamanya adalah agama Islam ya sahabat. Dan kelak Nabiullah Isa ini ya sahabat akan turun kedua kalinya ketika Dajjal telah keluar, dan oleh Allah yang akan diutus untuk membunuh Dajjal yaitu Nabiullah Isa ibnu Maryam, dan beliau akan meneruskan syariat. Ini perlu digarisbawahi ya sahabat. Bukan ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam akan turun kedua kalinya untuk meneruskan syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, jadi ada 3 agama. Cuman di tengah-tengah ini ada bemisah. Yang pertama agama Yahudi atau kita kenal orang-orang Israel, yang kedua agama Islam. Dan di tengah-tengah ini ada agama, yaitu agama tersebut ya ada dipimpin oleh seorang nabi yang tidak mempunyai ayah, namanya Nabiullah Isa ibnu Maryam. Lah Nabi Isa sendiri oleh orang-orang Kristen, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, diabadikan sebagai Yesus ya sahabat. Padahal Nabiullah Isa ini adalah utusan Allah. Sedangkan Nabi Isa ini mengaku, aku adalah utusan Allah yang membawa agama Islam di muka bumi ini. Nah itu ya sahabat. Tapi Nabi Isa ini oleh orang Yahudi diklaim sebagai Yahudi. Nabi Isa ini bukan orang Yahudi ya sahabat. Ya perlu digarisbawahi, Nabi Isa ini bukan keturunan Yahudi. Nabi Isa ini bukan keturunan Israel. Bukan. Nabi Isa ini keturunan Siti Maryam, di mana Siti Maryam ini dari seorang wanita yang suci, akhirnya oleh Allah dikasih putra tanpa ayah, lahirlah seorang nabi yang suci, yaitu namanya Nabiullah Isa ibnu Maryam. Nabiullah Isa ibnu Maryam sampai sekarang tidak mati ya, tidak wafat, namun beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dan kelak akan turun kedua kalinya untuk meneruskan syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, kita kembali lagi ke yang tadi kami bahas, bahwa orang-orang Yahudi ini, ya agama Yahudi ini diambil oleh seorang nama dari putra Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Dan Yahuda ini yang pernah, Yahuda ini seorang laki-laki yang pernah
menjebloskan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Yang ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Nabi Yusuf dilempar dari atas sumur, dijatuhkan, kemasukan ke dalam sumur yang banyak airnya. Dikala itu Nabi Yusuf masih umur 7 tahun ya. Kalau enggak 6 tahun apa 7 tahun, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, akhirnya Nabi Yusuf oleh Allah diangkat menjadi Perdana Menteri jurusan makanan, yaitu di negara Mesir ya sahabat. Nah, jadi Yahuda ini dari agama Yahudi diambil dari Yahuda ini ya sahabat. Yaitu Israel dan umat-umat Yahudi sekarang ini yaitu keturunan dari seorang laki-laki putra Nabi Yakub, di istri yang pertama Lia, istri Nabi Yakub yang pertama itu namanya Lia, punya anak yang bernama Yahuda. Dari Yahuda ini turunlah Israel, putra-putra Yahuda yang dikenal dengan Israel dan agamanya dikenal dengan Yahudi. Ya sahabat, karena mengambil dari nama ayah kakek moyangnya itu. Sedangkan Israel ini diambil dari julukan Nabi Yakub. Nabi Yakub yang dikasih, yang dijuluki oleh malaikat tadi, Israel, pejuang Allah. Pejuang Allah yang berdakwah kemana-mana. Namanya bagus sekali. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Orang-orang Yahudi ini ada 2 golongan. Yang pertama golongan pendusta, suka berbohong. Yang kedua golongan pembantai, yang kerjanya semua membantai manusia berdarah dingin. Sedangkan Nabi Isa al-Masih dan juga orang Yahudi ini mengklaim bahwa Nabiullah Isa adalah keturunan, adalah saudara-saudara mereka. Padahal Nabiullah Isa bukan keturunan Yahudi. Nabi Isa ibnu Maryam bukan keturunan Yahudi. Tapi Nabiullah Isa ibnu Maryam adalah Allah menciptakan seorang manusia, seorang utusan dengan kekuasaannya menunjukkan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini bahwa Allah mampu menciptakan seorang nabi dan rasul, yaitu lahir tanpa seorang ayah. Itu artinya. Jadi Allah menciptakan Nabiullah Isa ibnu Maryam ini, Allah membuktikan kekuasaannya kepada seluruh manusia. Ya sahabat, Allah menciptakan seorang laki-laki lahir tanpa seorang ayah, seorang nabi dan rasul yang suci. Allah bisa, mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini sahabat, kun fayakun. Apa yang akan kita sekarang ini masih kita risaukan, masih kita pikirkan, masih kita ragukan kekuasaan Allah? Allah telah menciptakan seorang laki-laki, seorang nabi dan rasul, lahir tanpa seorang ayah. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabiullah Isa ini ada di tengah-tengah antara umat Islam dan Yahudi. Dan Nabiullah Isa ini dalam Quran lebih condong kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang akan meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan keturunan orang Yahudi. Jadi orang-orang Kristen yang mengaku bahwa Nabiullah Isa adalah Yesus, Nabiullah Isa adalah Tuhan, malah Nabiullah Isa sendiri mengaku, aku inilah utusan Allah dan agamaku adalah agama Allah, agama Islam, kata Nabiullah Isa ibnu Maryam. Ya, orang Yahudi ini mengklaim Nabiullah Isa dari keturunannya, saudaranya, padahal bukan ya sahabat. Perlu digarisbawahi, Nabiullah Isa bukan orang Yahudi. Karena Nabiullah Isa tidak mempunyai ayah. Nabiullah Isa tidak mempunyai ayah. Beliau lahir dari seorang wanita yang suci yang difitnah oleh orang-orang Israel. Orang Israel dan orang Yahudi ini memfitnah Siti Maryam dulu. Wanita yang suci ini difitnah oleh Israel. Orang-orang Israel dan orang Yahudi difitnah Siti Maryam karena beliau lahir tanpa ayah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Injil, bahkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah yang menciptakan Isa dari rahim seorang wanita yang suci.
Aku tiupkan ruh kepada Maryam. Akhirnya lahirlah seorang nabi Allah dan utusanku yang bernama Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, marilah kita semua sadar, marilah kita saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Kalau mungkin dulu kita bercerai-berai, sekaranglah saatnya kita bersatu. Orang-orang Yahudi yang belum sadar, marilah kita sadar. Marilah kita hargai nyawa seseorang yang di dalam Al-Quran dijelaskan, afakullama ja'akum bima la taqwa afakullama ja'akum rasulun bima la taqwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Telah aku datangkan seorang nabi, seorang rasul kepadamu, wahai orang Yahudi, orang Israel. Takbartum anfusukum mustakbartum, kenapa kalian masih mengingkarinya, kata Allah. Kenapa kalian masih berlagak sombong kepada mereka, kepada utusanku, kata Allah. Fafariqan kadzdzabtum, kenapa kalian masih mendustakan mereka, mendustakan dia, nabiku dan rasulku. Wafariqan taqtulun, dan bahkan kalian ini membunuh, membantai nabiku. Ka Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria dan Yahya kalian bunuh, kata Allah. Apalagi cuma Palestina, apalagi cuma manusia biasa, seorang nabi dan rasul oleh orang-orang Yahudi dibantai. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ke depan ini kita semua sadar, saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai kita menghilangkan nyawa seseorang, karena setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini, setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, kelak walaupun sebesar biji zarah, semuanya oleh Allah akan dihisab, semuanya oleh Allah akan dipertanggungjawabkan, semuanya oleh Allah akan dipertanyakan kelak di akhirat setelah hari pembalasan nanti. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, kenapa orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel mengerjakan hal-hal berbuat seperti itu? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa qalu qulubuna gulfum bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu qulubuna gulfum bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Qulubuna gulfum wa qalu qulubuna gulfun. Orang-orang Yahudi ini berkata kepada para nabi, qulubuna gulfun, menghina-hina, karena hati-hati mereka, hati-hati mereka tertutup oleh Allah, sudah ditutup dari hidayah, sehingga kita tidak usah menyesal atau gimana, karena hati orang Yahudi ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubuna gulfum bal la'anahumullah, bahkan mereka sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bikufrim, sebab kekufurannya tersebut. Jadi kafir ini artinya kufur, ingkar, ya sahabat. Karena mereka itu hatinya tertutup, bala'anahumullah, dan mereka itu sudah dilaknat oleh Allah bikufrihim, karena keingkaran mereka. Faqalilam ma yu'min, dan sedikit
dari kalangan orang Yahudi ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kembali yang tadi, mungkin yang beriman ini, yang masuk Islam ini, yang beriman kepada Allah. Jadi dari kalangan orang Yahudi yang masuk Islam ini kelak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu diselamatkan dunia dan akhirat, dan selalu beriman kepada Allah dan utusannya, dan menjadi umat Muhammad yang bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Sahabat-sahabat Haramain, amin ya rabbal alamin. Sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami taati, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila thariqil mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain Petualang.